Kembali lagi dengan channel MacLab ID. Kali ini kita kembali lagi dengan pengujian atau penyiksaan power supply. Kali ini kita akan menyiksa sebuah power supply paling entry level dari Cooler Master, yaitu Elite 500 watt V4. Jadi ini sudah Elite yang generasi keempat dari Elite yang pertama sekali dirilis oleh Cooler Master. Dan power supply ini bukan merupakan pengganti MWE. Sekali lagi bukan pengganti MWE. MWE berada di atas level Elite ini atau Elite ini. Dan kita akan menunjukkan kepada kalian semua bahwa power supply ini bisa kalian andalkan dalam kondisi yang cukup ekstrim. Kita akan lakukan pembebanan seperti biasa dengan dummy loader kita yang ada di sini. Kemudian kita juga akan membebani power supply ini dengan sesuai spesifikasi yang ada di badan spesifikasinya. Lalu kita akan memainkan tegangan input, baik itu over voltage maupun under voltage. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Oke, sekarang power supply Cooler Master Elite 500 watt ini sudah kita pasangkan di dummy loader kita. Ini masih dalam keadaan baru mesinnya saja yang hidup, belum kita bebankan. Terus saya akan jelasin sedikit tentang power supply ini. Jadi power supply ini berkapasitas 500 watt. Dia menggunakan topologi active PFC dan forward topologi. Jadi forward topologi ini bisa dikatakan desain klasik dari sebuah power supply ATX. Power supply ini juga belum memiliki fitur fanless atau silent fan. Jadi pada kondisi idle pun kipasnya ini akan tetap berputar. Jadi kipas yang digunakan di sini 12 cm, sleeve bearing yang sama digunakan seperti power supply entry level pada umumnya. Lalu di bagian belakang ini ada ventilasi udara yang cukup luas dan ada switch power on off-nya. Jadi kita sudah on-kan ini, kita tinggal nanti akan bebankan. Dan kalau dilihat dari spesifikasinya, 500 watt ini terbagi atas pertama single rail 12 volt. Jadi dia sudah single rail sebesar 38 ampere dengan total powernya 456 watt. Lalu 5 volt 16 ampere dan 3,3 volt 14 ampere, total 110 watt. Jadi kalau dijumlahkan sekitar 500 watt. Jadi total peak dari power supply ini adalah 500 watt. Dan kita akan buktikan apakah tulisan angka-angka yang ada di badan power supply dari Elite 500 watt ini bisa dipertanggungjawabkan ketika kita bebankan dengan beban yang maksimum. Kita turn on mesinnya. Oke, sudah nyala. Kita bisa lihat ini belum ada pembebanan, tetapi kipas di sini sudah berputar. Belum ada pembebanan, tetapi kipasnya sudah berputar. Jadi, kipas pada power supply Elite 500 watt akan selalu berputar. Jadi, tidak ada fitur fanless. Kita akan bebankan. Kita lihat ini dalam kondisi tidak ada beban, 12 voltnya menunjukkan angka 12,2, 3,3, 3,36, kemudian 5 voltnya di 5,08 atau 09. Lalu kita mulai bebankan, kita mulai dengan 10 ampere dulu, 20 ampere di 12 volt, lalu kita sesuaikan yang 5 VSB dan minus 12 voltnya. Ya, di minus 12 volt itu ada 0,3 ampere, lalu 5 VSB ada 3 ampere sesuai dengan spesifikasi yang tertera. Lalu di
di 5 voltnya ada 16 ampere, 8 ampere tambah 8 ampere, 16 ampere. Lalu di 3,3 itu ada 14 ampere, 8 ampere ditambah 4 ampere ditambah 2 ampere. 12 volt ini sudah kita bebankan 20 ampere, kita tambahkan 30 dan 38 sesuai dengan tulisan yang tertera di badan power supply Cooler Master Elite 500 watt. Tegangan yang kita input masih tegangan normal, yaitu sekitar 220 volt. Dan kita lihat watt saat ini yang diambil adalah dari listrik 739 watt. Jadi power supply ini masih bertahan, bisa berjalan sesuai dengan angka-angka yang tertera pada spesifikasi di masing-masing tegangan yang dia miliki. Jadi cukup fantastis power supply ini. Ya, kelihatannya tidak ada sleeve cable, hanya yang 24 pin, lalu tidak ada kabel pipih. Dia sangat konvensional sekali, dan kalau diperhatikan dengan teliti, kabel-kabel yang digunakan di sini berkualitas tinggi, menggunakan standarisasi kabel 18 AWG. Jadi bisa menghantarkan 5 ampere lebih pada setiap kabelnya. Jadi ya, kalau dari sisi kualitas, Elite 500 ini cukup berkualitas, bisa bersaing dengan premium power supply lainnya, meskipun penampilannya itu cukup konvensional dengan tanpa ada kabel pipi dan segala macam. Juga dilindungi garansi replacement 3 tahun. Oke, ini kita sudah load sesuai spesifikasi, lalu kita akan coba untuk mengover. 12 voltnya kita bebankan lebih tinggi lagi, kita akan coba bebankan 40 ampere. 10, 10, 10, 10, dan masih berjalan. Kita lihat total yang diambil dari sumber daya atau sumber listrik kita sekitar 767 watt. Lalu kita tambahkan lagi, ini sudah 40 ampere, kita tambahkan 2 ampere lagi. Ini berarti 42 ampere total. Ingat ya, ini udah 42 ampere dan watt yang diambil hampir mendekati 800 watt, dan power supply ini masih bisa bekerja, masih bisa hidup, tidak ada percikan api, tidak ada kembang api, dan yang penting tidak ada ledakan yang terdengar. Ya, ini kita tahankan saja dulu beberapa saat. Kita lihat rel 12 volt, 3,3 dan 5 voltnya itu masih dalam kategori wajar. Masih di dalam range within 5% up and down. Ini 800 watt diambil dari outline atau sumber listrik dari PLN. Oke, kita akan kembali tetapkan di 38 ampere untuk 12 voltnya. Lalu kali ini kita akan mencoba memainkan tegangan. Tegangan input pada power supply ini kita akan turunkan. Kita akan turunkan. Ya, dari 220 volt kita akan naikkan dulu deh. Kita naikkan dulu ke 240. Ingat, power supply ini memiliki proteksi yang lengkap sekali. Ada over voltage protection, over power protection, short circuit protection, bahkan ada under voltage protection. Kita lihat tegangan sekarang sudah hampir di 240 volt dan power supply ini masih tetap berjalan. Kita akan lihat konsumsi dayanya. Ya, hampir 740 watt ya. Pada kondisi tegangan input kita over atau kita lebihkan sekitar 245 volt. Lalu bagaimana? Ingat, ini masih full ya, benar-benar full load sesuai dengan apa yang tertera di badan power supply. Tidak ada panas sama sekali di badan power supply ini, tidak ada bunyi-bunyi aneh, tidak ada percikan api atau kembang api juga nggak ada. Kemudian kita akan turunkan. Tegangan input kita akan turunkan, dan ini hal yang lumrah terjadi di kondisi listrik kita di negara Indonesia yang kita tinggali ini. Jadi yang namanya under voltage itu sudah umum. Oke, kita set di 180 volt dan dia masih berjalan. Kita lihat fluktuasi yang tertera di sini tidak terlalu tinggi. Bahkan cenderung sangat stagnan sekali sih. Memang sebenarnya kalau kita mau akurat kita harus pakai osiloskop. Tapi berhubung sampai saat ini kami belum memiliki osiloskop digital, kami belum bisa memberikan hasil yang lebih valid lagi. Kita coba turunkan lagi tegangannya, kita coba lagi dia sampai rendah, kita coba di 160 volt tegangan input ya, tegangan input di 160 volt.
169, kita turunkan lagi di 160, oke. 100, sekitar 155 volt, dan masih berjalan dengan baik. Tegangannya cukup rendah, dan kalau kita lihat konsumsi dayanya pasti lebih tinggi daripada tegangan normal. Ya, agak naik sedikit, sekitar sekarang 754, tadi di bawah 750. Ini karena kompensasi yang dilakukan oleh si power supply untuk bisa tetap berjalan pada tegangan yang cukup ekstrim rendahnya. Kita coba turunkan lagi ya tegangannya. Kita coba di 145 deh. Ini kondisi yang udah worst sekali. Ya, ini cukup worst. Kondisinya cukup parah sekali di kondisi listrik kita. Nah, 140 ya, 145 ya. Kita lihat masih dia langsung cut off. Karena tegangannya terlalu rendah, dia cut off. Tapi dia tidak terbakar, tidak ada ledakan, dia cut off. Artinya apa? Fitur under voltage protection dari power supply ini berjalan dengan baik sekali. Ini sudah, kalau ini 0 nih berarti tidak ada beban yang berjalan. Kita akan coba hidupkan lagi untuk membuktikan bahwa power supply ini normal. Kita normalkan dulu tegangannya. Ini semua kita normalkan kembali. Ya, kan kita matiin dulu. Kita normalkan lagi tegangannya di 220 volt, lalu kita hidupkan. Ya, power supply masih bisa bekerja dengan baik. Kipasnya berputar, ini belum ada beban. Power supply-nya sehat, sejahtera, aman, tidak ada masalah. Meskipun tadi kita lihat dia sempat cut off di sekitar 140 volt inputnya. Demikian pengujian kita, penyiksaan kita untuk power supply Cooler Master E-Lite 500 V4 yang kalian sudah bisa dapatkan saat ini di toko-toko ataupun di online market yang jadi favorit kalian. Demikian pengujian yang kami lakukan. Ini power supply bukan sampel, ini benar-benar dari stok yang masuk, langsung diambil dari gudang, ada logo NJT-nya. Pastikan power supply atau produk Cooler Master yang kalian beli itu memiliki hologram NJT di sini supaya ini terjamin keasliannya dan garansinya. Sekali lagi, power supply ini garansinya 3 tahun replace, memiliki efisiensi 80 plus white European atau single input tegangan, yaitu 230 volt. Tadi saya lupa menjelaskan tentang efisiensinya, jadi dia 80 plus white. Dan ya, meskipun tampilannya sangat sederhana, jangan dibandingkan dengan MWE lah. Tapi dari sisi harga dia jauh lebih terjangkau, lebih kompetitif dibandingkan MWE. Dan satu hal yang penting, kita tadi bisa melihat beberapa fitur proteksinya itu berjalan dengan baik. Terutama yang paling penting adalah UVP, under voltage protection-nya benar-benar berfungsi dengan baik, melindungi power supply kita ketika kondisi listrik sangat-sangat buruk atau di bawah tegangan yang seharusnya. Oke, demikian video kali ini. Semoga berguna bagi kalian, dan power supply ini kalian bisa dapatkan, sekali lagi bisa didapatkan mulai hari ini atau per video ini kita publish. Dan jangan lupa subscribe channel MyClub ID. Sampai ketemu.